Pak, kita mulai aja Pak ya. Silakan Pak, ya Pak, kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini bisa join di room meeting kali ini. Pertama, mari kita bacakan basmalah bersama-sama untuk memulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita informasikan hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Pertama, saya akan kenalkan dulu presenter ataupun pemateri hari ini, yaitu Ibu Rahatiwi SPD. Beliau bertugas di TKS IT As-Salafus Sholih. Kemudian Bapak Duduh Rusdiana SPDI, beliau bertugas di SMA N1 Haringin. Dan saya sendiri Abdul Muiz, dipanggil Muiz, bertugas di SMA Negeri 1 Cijeruk. Tema kita kali ini adalah etos kerja. Saya sendiri pun merasa kurang lebih baik ya mengenai etos kerja diri pribadi. Semoga setelah pembelajaran hari ini etos kerja saya bisa lebih baik lagi. Oke, untuk kelanjutan acara ini saya serahkan ke moderator, yaitu Pak Duduh. Mangga Pak Duduh, dipersilakan. Siap Pak Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan semuanya yang sudah join di meeting ini. Hari ini kemungkinan kita launching perdana untuk CCT, praktikum CCT di kelompok kita. Saya bertugas sebagai moderator dan nanti yang akan menyampaikan materi adalah Ibu Ratiwi dengan materi tentang etika dan etos kerja pendidik. Mudah-mudahan ini adalah materi yang insya Allah bermanfaat, bisa memberikan satu motivasi yang positif bagi kita semua. Bagaimana kita bisa menjalankan tugas kita sebagai pendidik dengan etos kerja yang baik. Rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di room ini, nanti kurang lebih kisaran 30 menit Ibu Ratiwi akan menyampaikan materi, kemudian nanti kurang lebih 15-20 menit jika memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita siapkan waktu untuk tanya jawab. Baik, untuk materi saya persilakan kepada Ibu Ratiwi untuk mempresentasikan. Pada Ibu Ratiwi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Muiz yang telah memfasilitasi kegiatan siang hari ini dengan membuatkan room meetingnya ini. Kemudian kepada Bapak Duduh yang telah mempersiapkan semuanya, terima kasih juga. Ini pertama kali saya presentasi di room Webex. Jadi mohon nanti bantuan dari Bapak Abdul Muiz ke Bapak Duduh apabila saya ada kesulitan dalam presentasikan layar saya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua yang telah bergabung di room ini. Saya di sini menyampaikan materi bukan berarti saya bisa, tetapi saya mengajak bersama-sama kita belajar. Saya juga masih perlu banyak belajar tentang etika dan etos kerja. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan nanti bisa kita laksanakan bersama-sama. Saya pertama kali membuka kelas kita di 1A ya, dengan berani walaupun sebenarnya saya masih belum bisa apa-apa. Mudah-mudahan saya selesaikan ini dengan baik. Baik, saya mulai saja ya Bapak Ibu guru semuanya. Saya akan bahas tentang etika dan etos kerja pendidik. Seperti yang telah kita tahu bersama,
keadaan sekarang ini kita benar-benar mengkhawatirkan. Sudah 3 minggu lebih kita berada di rumah. Banyak sekali berita-berita miring yang disampaikan terhadap kita sebagai pendidik ya. Ada yang menyampaikan enak jadi pendidik di rumah saja, sementara anak belajar di rumah dengan orang tua, sehingga tugas guru sekarang diambil alih oleh orang tua. Makanya untuk ini kita bersama-sama ayo tunjukkan bahwa kita punya etos kerja, walaupun kita di rumah tapi kita ciptakan kreativitas pembelajaran yang lebih baik supaya anak-anak kita di rumah belajar dengan lebih baik dari arahan kita sebagai pendidik. Punten Bapak, kan ini untuk slide ada. Maaf. Etika dan etos. Etika adalah etika yang diajarkan dan diaplikasikan secara terus-menerus merupakan salah satu landasan untuk terbentuknya kepribadian individu. Kepribadian adalah organisasi dinamis di mana di dalam individu yang terdiri dari sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kepribadian sifatnya individual, karena tidak ada orang yang memiliki kesamaan dalam upayanya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kepribadian memiliki keterkaitan dengan etos kerja, khususnya etos kerja. Etos berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi juga bisa dimiliki secara kolektif. Etos kerja yaitu suatu kebiasaan baik yang harus dilakukan di tempat kerja. Ada 7 kebiasaan dalam etos kerja positif. Yang pertama, bekerja ikhlas penuh rasa syukur. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga apabila kita menghitungnya satu persatu kita tidak dapat menghitungnya. Maka rasa syukur kita terhadap nikmat Allah adalah bekerja dengan cara yang ikhlas. Yang kedua, bekerja dengan penuh integritas. Tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sekolah, maka kita kerjakan itu dengan penuh integritas. Yang ketiga, bekerja keras penuh semangat. Kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang baik, maka kita harus bekerja keras dengan penuh semangat. Kemudian bekerja serius penuh kecintaan. Kalau kita sudah cinta dengan pekerjaan kita, insya Allah kita akan bekerja dengan serius. Yang selanjutnya adalah bekerja cerdas penuh kreativitas. Setelah kita serius, maka kita akan tumbuh kreativitas kita. Ada jalan, ada saja jalan, ada saja tiba-tiba terpikirkan kreativitas itu di otak kita. Walaupun sebelumnya kita tidak menemukan itu. Tetapi ketika kita sudah bekerja serius, maka jalan itu datang dengan sendirinya. Kemudian bekerja tekun penuh keunggulan. Setelah kita bekerja penuh serius, dapat kreativitas, kita tekun, maka akan dapatkan hasil kerja dengan hasil yang unggul. Kemudian yang terakhir adalah bekerja paripurna penuh kesabaran. Semua pekerjaan kita selesaikan dengan sabar, maka akan menghasilkan yang baik. Selanjutnya, pendidikan kepribadian. Guru yang berkualitas akan terbentuk jika memiliki kepribadian dan etos kerja yang tinggi. Fungsi dari kepribadian dan etos kerja positif yaitu sebagai pendorong timbulnya perbuatan, penggairah dalam aktivitas, penggerak yang menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Ada 8 etos kerja positif pendidik. Yang pertama, kerja itu suci.
karena kerja adalah panggilanku. Aku sanggup bekerja dengan benar. Yang kedua, kerja itu sehat. Dengan bekerja, kita mengaktualisasikan diri. Aku sanggup bekerja keras. Yang ketiga, kerja itu rahmat. Kerja adalah terima kasihku. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan segala kenikmatan sehingga aku sanggup bekerja dengan tulus. Yang keempat, kerja itu amanah. Kerja itu tanggung jawab dan aku sanggup bekerja menyelesaikan tanggung jawab itu. Yang kelima, kerja itu seni atau permainan. Kerja adalah kesukaanku. Aku sanggup bekerja dengan kreatif. Ketika kita sudah senang dengan pekerjaan, insya Allah kreativitas akan tumbuh. Yang keenam, kerja itu adalah ibadah. Kerja adalah pengabdianku. Aku sanggup bekerja dengan serius. Yang ketujuh, kerja itu mulia. Kerja adalah pelayananku. Aku sanggup bekerja sempurna. Yang kedelapan adalah kerja itu kehormatan. Kerja adalah kewajibanku. Aku sanggup bekerja unggul. Selanjutnya, kepribadian unggul bagi seorang pendidik. Ada beberapa kepribadian unggul yang dapat kita ciptakan. Yang pertama adalah individu yang berkepribadian kreatif, yaitu dia memiliki keterampilan berpikir lancar, keterampilan berpikir luas, keterampilan berpikir original, keterampilan mengelaborasi dan memerinci, kemudian keterampilan menilai atau mengevaluasi. Kepribadian kedua yaitu ciri sikap afektif. Dia akan memiliki perasaan ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertantang, berani mengambil risiko, dan mempunyai sifat menghargai. Ya, ini memang harus kita punyai. Seperti saya yang pertama kali ini mencoba, ya, saya merasa tertantang dan saya ingin tahu walaupun saya tidak bisa, tapi mudah-mudahan bisa menyelesaikan visi T6 ini dengan baik. Selanjutnya mempunyai ciri mandiri, yaitu percaya diri dan mampu bekerja sendiri. Yang kedua, menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang ketiga, menghargai waktu dan tanggung jawab. Ciri yang selanjutnya sudah, yaitu kompetensi pendidiknya. Di sini kita sebagai pendidik diharuskan mempunyai kompetensi. Kompetensi yaitu keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan agar mampu melakukan sesuatu secara berhasil, juga semakin bagus karena beretos kerja. Tidak lain berarti melaksanakan proses aktualisasi diri secara swakarsa, secara konkret melalui serangkaian perbuatan dan tindakan yang ajak sehingga mutu kompetensi itu semakin baik. Ada 4 kompetensi pendidik. Yang pertama, kompetensi personal, kemudian kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Mohon maaf ini slide-nya agak menutup. Mungkin tadi pas di set-set saya nggak pas. Yang pertama, kompetensi personal, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia, sehingga layak menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua, kompetensi profesional, yaitu kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas, mendalam, yang memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Yang selanjutnya kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola peserta didik yang memiliki pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Selanjutnya adalah kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif,
baik dengan peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, serta masyarakat sekitar secara santun. Selanjutnya kita akan mengadakan kerjasama dengan dalam hal pengembangan program pendidikan. Kerjasama adalah keinginan untuk bekerjasama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok, bukan bekerja secara terpisah atau Utang minyak nggak ada. Mohon yang belum matikan moodnya, yang belum matikan mic-nya, masuk Bu. Nah, kerjasama meliputi sebagai bagian dari kode etik guru, kemudian kerjasama guru dan orang tua, dan kerjasama yang melibatkan rekan kerja, orang tua, dan masyarakat. Komunikasi efektif dalam membangun kerjasama. Yang pertama, memberikan pernyataan dengan jelas dan simpatik. Jadi bahasa yang kita sampaikan itu adalah jelas. Tidak perlu berputar-putar, tapi langsung jelas, tetapi simpatik, enak didengar. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa tubuh dengan semestinya dan disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Nggak usah terlalu bergerak yang aneh-aneh, tapi sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan tenang dan tidak emosional. Yang keempat, jadilah pendengar yang baik dan coba pahami apa yang dirasakan lawan bicara. Jadi ketika ada orang bicara, kita mendengar dulu apa yang ingin dia bicarakan, apakah perlu dijawab atau tidak perlu, seperti itu. Kemudian gunakan komunikasi yang sifatnya reflektif supaya lawan bicara merasa dihargai dan didengarkan. Selanjutnya, menciptakan kedekatan fisik dalam batas-batas tertentu tanpa melanggar nilai. Jadi jangan terlalu, kalau sekarang lagi jaga jarak ya, kalau hal biasa lagi nggak ada masalah, kita jangan terlalu jauh kalau berbicara. Tapi kalau sekarang karena lagi kondisi seperti ini, jaga jarak. Jangan lupa untuk menggunakan kata-kata sakti dalam berkomunikasi seperti minta tolong, maaf, dan berterima kasih. Selanjutnya, strategi dalam membangun kerjasama. Kerjasama dengan rekan kerja dapat dibangun dengan mengenali teman kerja dengan baik. Yang kedua, melakukan aktivitas bersama di luar jam kerja. Selanjutnya, saling memahami ekspektasi terhadap pekerjaan. Kemudian, saling menjaga kepercayaan, membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja, memahami alur kerja, dan membangun komitmen yang sama. Maaf, ini agak tertutup lainnya. Selanjutnya, membangun kerjasama dengan orang tua. Tadi dengan sesama pendidik dan tenaga pendidikan, yang sekarang membangun kerjasama dengan orang tua. Di antaranya mengadakan pertemuan rutin antara pendidik dan orang tua. Yang kedua, mendengarkan keluhan orang tua mengenai masalah anak mereka. Yang ketiga, menerima dengan lapang dada kritik maupun masukan dari para orang tua. Kemudian mengadakan seminar, diskusi, pelatihan atau workshop dengan orang tua. Mengadakan kegiatan menyenangkan yang melibatkan orang tua. Kemudian menyusun buletin sekolah secara berkala dan mengadakan kunjungan rumah atau home visit-nya. Ini beberapa sudah dilaksanakan di sekolah ya, seperti pertemuan rutin, kemudian menerima kritikan, masukan, keluhan orang tua, kemudian melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama orang tua, apalagi di saya di TK, itu seringkali kita mengadakan kegiatan dengan orang tua. Kemudian selanjutnya adalah mengadakan kunjungan rumah atau home visit. Kalau kami di TK biasanya 2 minggu sekali berganti-gantian orang tua, anak berkunjung ke rumah temannya. Kemudian menyusun
melakukan diskusi pelatihan workshop ini belum, kalau di saya memang belum. Biasanya workshop masih sesama pendidik, kalau untuk ke orang tua belum mengadakan. Kemudian mengadakan buletin sekolah secara berkala, ya kegiatan menyampaikan ini kegiatan-kegiatan di sekolah secara berkala. Penyampaian materi ini saya tutup dengan kalimat dari Galileo Galilei, bahwa kita tidak bisa mengajari orang apapun. Kita hanya bisa membantu mereka menemukan sendiri dalam diri mereka sendiri apa yang menjadi hal yang positif dalam dirinya. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Dudu sebagai moderator. Baik, terima kasih Ibu Ratini sudah memaparkan materi tentang etos kerja hari ini. Baik bagi rekan-rekan yang sudah hadir di room, jika memang ada yang ingin disampaikan dalam bentuk pertanyaan, bisa nanti langsung bertanya kepada Ibu Ratini atau lewat chat. Baik Bapak dan Ibu, kami persilakan. Silakan Bapak dan Ibu, karena memang materi atau etos kerja ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita memberikan sebuah dedikasi yang terbaik sebagai seorang guru, karena memang itu pilihan kita sebagai seorang pendidik yang tentunya harus menunjukkan etos kerja yang baik sebagai contoh bagi anak-anak kita. Baik rekan-rekan, silakan bagi ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi dari Ibu Ratini. Yang sudah hadir di sini, silakan. Ini ya. Nama dan asal sekolah. Iya. Saya Rahmi Ifada dari SMA Negeri 1 Cigombong. Bagus sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ratini tentang etos kerja. Di saat kita harus bekerja dari rumah seperti ini, ada kalanya kita bukan menjadikan etos kerja kita meningkat, tapi sebaliknya jadi tidak terjadwal dengan baik. Justru ada yang dinamakan kaum rebahan gitu ya. Nah ini yang harus kemudian semakin ditingkatkan, bagaimana sih sebenarnya kalau dalam kehidupan kita ini selalu menjadikan hidup ini menjadi bermakna, kerjaan terjadwal dengan baik. Bagaimana juga kita mensikapi kinerja kita yang dari hari ke hari ini 3 minggu, hampir 3 minggu lebih kita sudah ada di rumah. Itu tentu saja ada hal-hal yang masih kurang yang masih kita kerjakan. Ini ya perlu juga adanya evaluasi diri. Gimana yang tadi saya katakan, bagaimana menjadikan hidup kita ini semakin bermakna. Itu dulu Pak Dudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rahmi dari SMA Negeri 1 Cigombong ya. Bagaimana caranya agar dalam kondisi sekarang kita work from home, tetapi kadang-kadang tidak terjadwal seperti ketika kita kerja di sekolah. Itu apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang seperti ini dalam rangka meningkatkan etos kerja kita. Kurang lebih seperti itu Bu Ratiwi. Mau ditampung dulu atau langsung ditanggapi Bu Ratiwi? Baik, langsung saja Bapak. Terima kasih kepada Ibu Rahmi. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Rahmi. Ya, kita semua menyadari ya kondisi sekarang ini, bahkan sampai ada kalimat yang menyakitkan bagi seorang pendidik ya, dikatakan bahwa makan lagi gaji buta lah apalah gitu. Tapi kita sebagai seorang pendidik harus tunjukkan bahwa kita punya etos kerja, kita sampaikan, kita buat. Kalau di saya kebetulan ada kelas online lewat aplikasi WhatsApp ya, walaupun anak TK orang tuanya kan punya WhatsApp, jadi kita tetap adakan kegiatan pembelajaran
semua yang biasa kita belajar di sekolah, kita rangkum, kita kasih tugas ke orang tua. Kemudian orang tua nanti memberi laporan dari hasil kerjanya, kemudian dari rekaman, misalnya bernyanyi gitu, direkam. Kalau misalnya praktek ibadah juga di foto, kemudian bikin kolase fotonya ataupun di video. Jadi kita selalu intent ada hubungan dengan orang tua. Apa-apa permasalahan yang dihadapi kita selesaikan bersama. Ada grup kelas, ada juga grup yang secara satu sekolah. Jadi ketika masalah itu berkenaan dengan sekolah, dibahasnya di sekolah. Ketika permasalahan itu adanya di pembelajaran dan kelas, dibicarakannya di grup kelas. Mungkin kalau di sekolah saya seperti itu. Untuk apa solusi apa yang terjadi sekarang ini. Apalagi kemarin sempat ya Pak ya, sekolah saya kan sekolah kecil, swasta lagi kan, pasti akan berimbas di masalah bagaimana dengan SPP, bagaimana dengan gaji guru gitu ya. Itu benar-benar yang menjadi pemikiran kami berat banget gitu. Mau meminta SPP ke orang tua tidak mungkin, karena kondisi orang tua juga lagi masalah dengan keuangan. Banyak yang sudah tidak bekerja lagi karena harus di rumah gitu, seperti pekerjaan sopir atau pekerja harian, ojol seperti itu. Kemudian kami, saya kebetulan kepala sekolah, jadi mengkomunikasikan dengan yayasan bagaimana sebaiknya dengan kondisi seperti ini. Kami juga tidak mau menyusahkan orang tua, tetapi kami juga tidak mau hak sebagai guru itu dilanggar. Mereka juga butuh gaji mereka gitu kan. Kemudian kami berupaya, ya yang penting bagaimana bisa menggaji guru. Jadi biaya-biaya yang lain kita jangan keluarkan dulu seperti itu kan. Kemudian setelah itu dan buku pun semuanya ikhlas ya Pak ya, ikhlas Bapak Ibu, ikhlas ya, ya sudahlah kalau memang tidak ada uang buat gaji kami ikhlas gitu. Dan itu pun tidak mereka ucapkan, tetapi keikhlasan mereka dalam diri mereka sendiri. Kemudian tiba-tiba ada orang baik mentransfer ke yayasan kami, itu luar biasa. Kami nggak tahu ya, itu Allah yang mengetuk hati orang baik itu ya. Tiba-tiba saja Pak, pagi-pagi ada Bapak Ibu, pagi-pagi ada yang transfer uang yang bisa kami gunakan untuk gaji guru 2 bulan ini. Seperti itu. Alhamdulillah. Iya Pak. Mungkin untuk Baik, demikian Bu Rahmi. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Fatmawati, ini di chat. Pertanyaannya seperti ini Bu Ratiwi. Bagaimana menyikapi kinerja antara pendidik yang gaji atau honornya berbeda? Apakah harus diperlakukan sama kinerjanya? Oh, kinerjanya Pak atau yang penting ikhlaskah gitu? Ya baik dari Pak. Ibu Fatmawati. Ya, saya pernah dapat itu masukan Pak ya, dari seorang ulama yang sangat baik banget. Bahwa ulama itu, saya lupa, cuma saya ingat saja kalimatnya ya, bahwa kita bekerja itu yang pertama ikhlas ya. Dan Allah tidak bakal memberikan yang salah kepada kita. Jika kita bekerja ya, kita harusnya pekerjaan kita itu digaji 5 juta. Tapi ternyata kita hanya menerima gaji 1 juta. Maka Allah akan ganti dari jalan gimana pun. Ya, nggak tahu tiba-tiba saja kita ada kerjaan lain ya, yang akhirnya kita bisa dapat hasil dari itu. Atau mungkin tetap uang kita hanya 1 juta, kita cukupkan untuk 1 bulan. Dan Allah beri kesehatan kepada keluarga kita. Jadi kalau di sini kita ngomongin kinerja ya kita semaksimal mungkin lah yang bisa kita lakukan gitu. Ya mungkin saya sih bukan berarti saya sudah berikhlas itu. Tapi ketika saya merasa ya, apalagi di TK gaji kan 1 juta, sabar jujur gak tawakal ya. Ya semua orang tahu lah 5 ke atas gitu, 500.000 maksudnya gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi dengan gaji segitu gitu. Ya sudah kita terima saja gitu. Dan mungkin nanti Allah akan beri rezeki dengan kita usaha yang lain seperti itu. Jadi jangan khawatir, seandainya walaupun honor berbeda, walaupun gaji berbeda, kalau kita berniat ikhlas, tuntas ya, insya Allah akan memberi rezeki yang lain.
Seperti itu, Pak. Oke, seperti itu ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu pertanyaan dari Ibu Fatmawati. Artinya ketika memang kita ikhlas menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik, insya Allah Allah akan memberikan jalan Iya, betul. rezeki Rezeki. yang terbaik untuk hambanya yang ikhlas. Iya. Hanya memang biasanya orang yang pihak sekolah terutama ya itu tidak akan tinggal diam ketika melihat memang kondisi sekarang kita belajar menggunakan sistem online. Tadi disampaikan oleh Ibu bahwa belajar kita dengan WhatsApp atau dengan aplikasi lainnya, Google Form, Google Classroom dan lain sebagainya. Yang memang tidak seperti kita bekerja langsung ketika di sekolah ya Bu ya, kurang lebih Betul. Nah, memang ada hal-hal yang memang terkendala secara online. Ada keterbatasan bagaimana proses pembelajaran secara online. Hanya memang ini adalah bagian dari etos kerja kita, walaupun kerja di rumah, work from home, tidak sebegitu saja melepaskan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Betul. Apalagi memang sudah diperintahkan oleh pihak terkait, di pemerintah lewat Dinas Pendidikan, yang memang mengarahkan kita harus work from home. Hanya memang kendalanya adalah sisi ekonomi dari orang tua siswa. Betul. Tidak semuanya memang ada yang memiliki handphone dan lain sebagainya. Nah, tapi tetap kinerja kita sebagai seorang guru harus bisa memunculkan bagaimana opsi siswa yang seperti itu gitu. Apakah bisa titip tugas lewat temannya, lewat tetangga dan sebagainya. Bisa. Yang terdekat gitu ya. Bisa. Yang terdekat dengan rumahnya karena memang kita harus social distancing. Kurang lebih seperti itu, Ibu Rahmi dan Ibu Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ya, mohon maaf Pak Dudu selaku moderator dan Bu Ratiwi ya selaku pemateri. Alhamdulillah saya juga ini mendapatkan ilmu ya dan saya ucapkan terima kasih nih panitia. Ini mungkin tadi yang disampaikan materi etos kerja ya, karena kebetulan saya pun secara pribadi kebetulan sama nih dari swasta sama dengan Bu Ratiwi. Jadi mungkin agak berbeda tantangannya ya. Betul. Jadi si motivator atau motivasi kepada rekanan, kebetulan saya dengan Bu Ratiwi sama posisinya nih. Iya, sama sekali. Terhadap rekanan gitu. Iya. Ya, jadi kalau yang di sekolah di negeri mungkin bisa sedikit nyaman ya. Dengan kondisi seperti ini pun mohon maaf ya, tanggung jawab tidak hanya di sekolah tapi di rumah setidaknya ada yang mengamankan gitu. Tapi untuk yang swasta ini kan berbeda kondisinya. Ya, kalau tadi disampaikan mungkin bagaimana nanti untuk penggajian guru gitu ya. Nah, ini juga mungkin jadi di sini bisa menambahkan juga nanti mungkin bagaimana nanti kita memotivasi teman-teman mungkin ya. Teman-teman diberikan motivasi bagaimana supaya nanti betul-betul menyadari akan tugas fungsinya gitu. Jadi nanti kan terlihat nanti yang memang mana yang penuh tanggung jawab atau mana guru yang memang hanya memprioritaskan penggajian gitu. Jadi ada yang pengabdian betul-betul, ada yang memang mengandalkannya penggajian walaupun kita memang hidup tidak bisa lepas gitu ya. Tapi di sini mungkin saring juga gitu ya. Nah, ini mungkin satu tadi terima kasih saya sampaikan kepada Bu Ratiwi yang sudah menyampaikan materi bagus. Jadi mudah-mudahan nanti juga ini motivator atau motivasi ya, bagaimana dalam meningkatkan etos kerja gitu ya. Mungkin bisa di-share juga Bu nanti Bu. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan boleh di-share ini gitu ya. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Denny Pak. Pak Denny Kaprian. Siap Pak Denny, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratiwi, ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan tadi Bu Pak Denny? Iya. Silakan. Iya Pak, berarti kita sama Pak ya kondisinya. Terus terang saya memang beberapa waktu lalu mungkin saya berpikir hanya 2 minggu kita sekolah di rumah gitu ya. Tetapi ternyata ditambah lagi menjadi 4 minggu itu saya mulai nggak bisa tidur terus terang. Kapan saya bisa ngomong sama yayasan kalau begini terus gitu.
Dan orang tua pun sudah bergejolak nih. Kebetulan kan kalau di TK ada belajar membaca ya, jadi ada sebagian anak yang katanya bukunya sudah habis gitu. Akhirnya kan saya umumkan di grup yang besar bagi ibu-ibu yang buku bacaannya anak-anak sudah habis harus ganti, bisa ambil ke sekolah gantian di hari ditentukan hari Senin tanggal sekian gitu ya. Dan ternyata di belakang mereka gejolak, wah itu mah sebenarnya alibi, cuma mau minta SPP gitu. Sakit Pak, terus terang saya sakit, nggak bisa tidur saya dengerin kalimat di belakang kayak gitu kan pasti nyampe lah, namanya pembicaraan pasti nyampe. Tapi saya, ya Allah gimana ini gitu. Saya nggak mungkin meminta mereka bayar SPP, tetapi saya juga berpikir bagaimana bisa menggaji ke guru gitu. Akhirnya ya saya berani untuk datang ke yayasan gitu. Walaupun kita harus jaga jarak, tapi saya harus datang. Kalau cuma lewat WA itu nggak akan selesai gitu. Saya seperti itu. Dan saya hari Senin itu saya datang ke yayasan menyampaikan Bapak ini bagaimana gitu. Saya nggak bisa tidur kalau ini nggak kita selesaikan gitu. Kemudian yayasan nanya, Ibu uangnya ada berapa gitu. Saya bilang, oke, uang sekolahan cukup buat gaji 3 bulan. Tetapi setelah itu sekolah kita tutup Pak, uang habis gitu ya. Waduh kata yayasan gitu. Terus bagaimana gitu, solusinya bagaimana? Ya mungkin kalaupun masih mau bisa bertahan, kita potong separuhnya dari SPP anak gitu kan. Oke, baik Bu. Besok hari Selasa disampaikan ke guru kalau kita SPP potong separuh 50%. Akhirnya jangan 50%, 60%. Jadi hanya membayar 40% atau 50.000 gitu sebulannya. Oke, saya gituin kan. Kemudian saya bilang ke guru di hari Selasa, nanti kita umumkan di hari Rabu ke orang tua gitu. Tapi tiba-tiba ya itu tadi, tiba-tiba mungkin si guru juga udah merasa ya sudah kalau emang sekolah nggak mampu gaji kami, mungkin ya saya sih nggak tahu ya, mungkin hati mereka mengatakan seperti itu. Semua guru saya kebetulan ada 8 gurunya, semua mungkin hati mereka mengatakan kalau memang sekolah mampunya seberapa gaji akan kami terima seperti itu. Dan kami semua udah pasrah. Tiba-tiba jam 10 hari Selasa itu ketua yayasan saya nge-WA, Ibu ada yang sampai uang 25 juta. Itu saya sampai lihat itu angka bener apa enggak. Subhanallah saya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu angka bener apa enggak saya gitu. Dan itu lebih kayak cukup buat menggaji beberapa bulan. Tapi kami nggak mau serakah Pak ya. Karena amanah dari yang mentransfer adalah buat kesejahteraan warga kami. Jadi saya ngomong ke yayasan, oke Pak kita ambil aja untuk gaji 2 bulan, sisanya silahkan buat dibagikan ke warga. Jadi saya hanya meminta untuk bulan April dan Mei, seperti itu Pak. Dan saya sampai sekarang saya nggak bisa ngomong apa-apa. Terus terang kalau untuk itu. Saya juga, ya mungkin memang guru-guru semua sudah mengikhlaskan semua yang telah mereka lakukan selama ini, dan Allah menjawab doa-doa kami. Seperti itu Pak. Saya nggak bisa memberi solusi ke orang lain. Tapi kemarin juga saya alhamdulillah dapat kabar ya Pak ya. Katanya Menteri Nadiem pun akan berusaha untuk merevisi BOP dan BOS itu boleh untuk gaji guru. Saya baca berita nanti hari Selasa itu juknis BOP dan BOS akan diganti, bahwa uang BOP dan BOS buat untuk gaji guru selama ini home yang sekolah di rumah ini. Mudah-mudahan itu benar berita itu dan kita semua lega. Seperti itu Bapak. Oke. Demikian. Kalau saya mati dari tadi yang disampaikan oleh Ibu Ratiwi, rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu, bagaimana seorang pimpinan sudah melaksanakan etos kerja sebagai seorang pimpinan dengan baik. Intinya ketika nilai keikhlasan itu muncul, guru memunculkan etos kerjanya dengan baik, pimpinan juga memunculkan etos kerjanya dengan baik, ya insya Allah ternyata ada jalan.
Betul. apa ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Siapa yang Allah nyangka memberikan Pak rezeki ada dari yang tempat talsat yang uang segitu. ya, Luar biasa. ya, Nggak bisa ngomong apa-apa saya. ya. Artinya tetap dalam kondisi seperti pun memang kinerja etos kerja kita harus tetap muncul. Ibu sudah memunculkan etos kerja sebagai seorang pemimpin dan diharapkan guru-gurunya seperti itu. Saya yakin bahwa pimpinan itu bukan tidak peduli untuk menggaji rekan-rekannya yang ditugaskan sebagai guru. Pasti memikirkan itu. Hanya memang dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau memang nilai keikhlasan kita harus cukup tinggi. Tadi Pak Denny membandingkan PNS dengan honor. Memang betul Pak, kalau yang PNS itu sudah otomatis tergaji oleh pemerintah. Kalau yang honor ya memang tadi harus menunggu dulu bagaimana pihak yayasan atau pimpinan, terutama sekolah yang yayasan yang swasta itu harus memiliki dana dulu dengan cara ada pertemuan khusus atau ada hal khusus yang untuk menarik SPP katanya tadi modus. Tapi itu adalah bagian dari tapi itulah bagian dari bagaimana seorang pemimpin bisa memberikan solusi terbaik untuk memperhatikan rekan-rekannya yang bertugas sebagai guru. Kurang lebih seperti itu kalau menurut saya. Kurang lebih seperti itu Pak Denny. Mudah-mudahan sedikit berbagi. Dari yang lain Bapak dan Ibu? Masih ada Bapak dan Ibu yang mau disampaikan? Silakan. Atau mungkin gini Bu, tadi Ibu menyampaikan bahwa Pak Menteri juga sudah membolehkan BOP dan BOS itu untuk menggaji guru. Nah, bisa saja itu bagian dari bagaimana kinerja sekolah yang memang terpantau oleh Menteri. Oh, ini harus diperhatikan, jangan sampai work from home secara online harus menggunakan kuota, sedangkan gurunya tidak bekerja ke sekolah, otomatis akan ada pengurangan yang honor ya, ada pengurangan honor dari sisi transport dan sebagainya. Mungkin itu juga diperhatikan oleh para. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik, bisa dilaksanakan secepatnya. Karena saya yakin ini sudah minggu keempat kita work from home, artinya harus ada suntikan khusus bagi rekan-rekan kita, terutama yang masuk honor murni. Betul. Kalau di SMA mungkin ada honor provinsi Bu ya, honor provinsi yang memang digaji oleh provinsi. Hanya memang untuk di sekolah-sekolah yang yayasan yang di bawah level SMA, SMP, MI dan TK itu memang agak cukup sulit gitu. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana share kita tetap di tengah kekurangan, di tengah wabah yang memang mengurangi aktivitas kita untuk bergerak dan mengajar, tidak sampai menurunkan tensi atau tidak menurunkan kualitas kita dari sisi etos kerja. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana rekan-rekan yang lain, masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bu. Jika memang tidak ada yang disampaikan lagi dari rekan-rekan, ini kurang lebih kita sudah 30 menit, Bu ya? Iya, betul. Ya. Silakan Ibu dengan closing statement-nya aja dari materi yang sudah Ibu paparkan. Mangga, silakan Bu Rati. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya jadi anak bontot, tapi yang pertama tampil, mudah-mudahan tidak mengecewakan, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama tunjukkan etos kerja kita. Insya Allah, kalau kita telah mempunyai etos kerja yang baik, Allah akan menolong apapun yang menjadi kendala kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya dan Ibu yang saya banggakan, paparan materi sudah disampaikan dan closing statement dari Ibu Ratiwi sudah disampaikan. Mudah-mudahan walaupun hanya kurang lebih 13 orang yang hadir di room ini memberikan manfaat yang terbaik buat kita semua, terutama kita seorang pendidik. Insya Allah ada nilai tambah buat kita di sini, ada suntikan semangat dari sini sehingga tetap kita menjalankan tugas dan amanah kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di room kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa hadir di room-room yang lain yang insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua.
Pak Ari gimana Pak? Atau saya kembalikan ke Pak Muiz, semangat Pak Muiz. Oh ya. Ditutup aja Pak ya, udah selesai ya. Yang lainnya bisa meninggalkan room ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ratiwi dan Pak Dudu. Ya, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, gitu ya. Lebihnya, oke. Presensinya Pak, untuk apa namanya? Tadi saya sudah chat via WA ke Bapak. Presensi untuk apa ya? Tugasnya sebagai peserta ataukah instruktur ataukah host ataupun presenter di situ belum komplit semua Pak. Oh iya. Paling nanti ya. Paling nanti diedit lagi aja Pak ya. Siap, nanti saya edit lagi Pak ya. Ya siap, terima kasih Bu Ratiwi dan Pak Dudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu dan Bapak informasinya insya Allah